warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Arif dari Forum News Network Partai Perindo yang dipimpin oleh Haritanu Sudibyo, Taipan Media Haritanu Sudibyo, akhirnya memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 dan sekaligus menjalin kerjasama politik dengan PDIP untuk pemilu 2024. Kesepakatan itu dituangkan dalam sebuah piagam kerjasama yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Acara itu disaksikan oleh sejumlah pimpinan teras dari kedua partai. Penandatanganan piagam kerjasama ini dilakukan di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat hari ini, Jumat 9 Juni 2023. Keputusan Perindo mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 ini ya cukup mengejutkan. Kendati beberapa hari sebelumnya sebenarnya soal ini sudah dibocorkan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Namun kala itu Hasto belum menyebut secara spesifik partai apa yang akan bergabung mendukung Ganjar Pranowo ini. Hasto waktu itu hanya memberi clue bahwa partai tersebut berasal dari partai pendukung pemerintah. Namun kemarin hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 atau sehari sebelum pertemuan, Hasto akhirnya menyebutkan bahwa partai tersebut adalah Perindo. Hasto tidak salah karena Perindo ini kendati tidak lolos parliamentary threshold, tapi dia menempatkan seorang kadernya sebagai wakil menteri, yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yakni Anggela Tanu Sudibyo. Ini putri dari Haritanu Sudibyo. Jadi ya ini memang partai pendukung pemerintah. Mengapa tadi saya menyebutkan cukup mengejutkan? Karena Haritanu selama ini kan sangat terkesan dia akan mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Dan kalau dia akhirnya mendukung Prabowo sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena dia ini kan pada Pilpres 2014 itu kan sebenarnya mendukung Prabowo Subianto. Tahun belakangan dia akhirnya melakukan dukungannya kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi, dan pada Pilpres 2019 kemarin dia mendukung Pak Jokowi. Banyak yang menyebut ini karena bagaimanapun juga ini sebagai seorang pengusaha, Haritanu itu mencari semacam proteksi, mencari perlindungan, rasa aman karena ketika dia berasal di barisan oposisi itu dia sempat diperkarakan ya dalam kasus mobil Ace. Indikator bahwa Haritanu ini akan kembali mendukung Prabowo itu setidaknya muncul setelah ada opsi Presiden Jokowi itu membangun koalisi besar. Ini yang kita ketahui waktu itu dimunculkan dalam sebuah pertemuan partai pendukung pemerintah di kantor DPP PAN di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Dan pada waktu itu pertemuannya tidak dihadiri oleh Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati. Dan tidak lama setelah itu Haritanu itu langsung merapat ke rumah Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat itu dia menyatakan siap bergabung dalam koalisi besar yang tampaknya oleh Presiden Jokowi itu diarahkan untuk mendukung Prabowo Subianto, menyusul kekecewaan yang sangat besar Pak Jokowi terhadap PDIP, karena gara-gara PDIP lah kemudian Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Haritanu kan seperti kita ketahui selama ini sikapnya udah tegas ya. Dia menyatakan akan mendukung siapa calon presiden yang dipilih oleh Presiden Jokowi. Dan mengapa kemudian sekarang tiba-tiba dia mendukung Ganjar Pranowo? Isyarat bahwa Haritanu itu bukan isyarat ya, saya kira bahwa sikap tegas dari Haritanu akan mendukung siapapun calon presiden yang didukung oleh Presiden Jokowi itu kan disampaikan ketika dia mendampingi komunitas Tionghoa, paguyuban masyarakat Tionghoa ketika bertemu Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. Dan waktu itu sih dia mengklaim bahwa 7 juta etnis Tionghoa itu akan mendukung siapapun presiden yang didukung oleh Presiden Jokowi. Dan mungkin waktu itu ya dia lepas atau slip bicara begitu, harusnya yang lebih tepat itu adalah Perindo akan mendukung siapapun calon presiden yang akan didukung oleh Presiden Jokowi. Nah, kembali lagi, mengapa sekarang tiba-tiba dia mendukung Ganjar Pranowo?
Soal ini dalam jumpa pers usai penandatanganan kerjasama politik itu juga ditanyakan oleh wartawan. Ada dua pertanyaan dari saya. Mungkin yang pertama itu, ini kan PDI Perjuangan ini kita tahu merupakan partai di parlemen dan partai terbesar. Dan kemudian Partai Perindo juga sekarang ini masih non parlemen, dan tadi mungkin Mas Ganjar sudah sampaikan ya akan berusaha untuk bisa lolos parlemen threshold gitu ya. Nah, pertanyaannya sederhana sebenarnya. Sebenarnya arah kerjasama PDIP dan Perindo ini seperti apa dalam kerjasama Pilpres kah? Lalu juga dalam Pileg seperti apa? Karena tadi mungkin Mas Ganjar sudah sampaikan dalam sisi media untuk penyebaran informasi mungkin terkait nanti pemenangan itu mungkin bisa luas. Tapi kan untuk mengonversi itu menjadi elektabilitas mungkin bukan hal yang mudah ya Mas. Jadi seperti apa untuk bisa kerja politik itu sampai pada tahap elektabilitas. Lalu yang kedua, ya beberapa waktu lalu kita tahu Perindo juga bertemu dengan Pak Prabowo dan sekarang ini tiba-tiba datang ke PDI Perjuangan. Nah ini dan tadi juga mau menjalin kerjasama politik gitu ya. Lalu ini ada angin apa nih Pak Hate tiba-tiba datang ke PDIP dan akhirnya ya berlabuh gitu mengusung Mas Ganjar. Terima kasih. Apa jawaban dari Haritanu itu? Nah, ini mari kita simak penjelasan dia. Pertanyaan pertama adalah terkait dengan apakah ini kerjasama Pilpres atau Pileg, kemudian terkait dengan elektabilitas. Kerjasama politik ini adalah kerjasama dalam kaitannya Pilpres untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo pemenangan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Namun demikian perlu saya tegaskan karena pelaksanaan Pilpres dan Pileg itu bersamaan mau tidak mau pasti akan ada kerjasama Pileg juga di dalam prakteknya nanti. Kemudian terkait dengan elektabilitas tentunya faktornya banyak ya, media memang salah satu yang pegang peranan, tapi figur daripada Capres sendiri itu juga akan sangat berperan, di samping juga kekuatan daripada partai pengusung yang saling mengisi, saling bekerja sama memaksimalkan pemenangan tersebut ya. Jadi faktor untuk memenangkan itu banyak sekali. Jadi tidak hanya media tapi figur dari capresnya dan juga partai-partai pengusungnya yang bekerja sama secara taktis dan baik. Kemudian pertanyaan yang khusus ditujukan kepada saya, izin saya jawab. Ya betul bahwa saya berkunjung ke Pak Prabowo karena dia sahabat saya, dan bukan hanya Pak Prabowo juga Pak Erlangga ya ke Partai Golkar. Namanya partai politik kan harus melakukan penjajakan-penjajakan. Dan pada akhirnya putusan jatuh untuk bermitra kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Sebagaimana tadi sudah dilihat resmi, kami menandatangani kesepakatan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan yang tentunya diwakili oleh ibu kita, Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa PDI Perjuangan? Banyak orang tanya, dan sebelum tanya secara resmi di sini saya jawab. Karena PDI Perjuangan adalah partai yang paling siap hari ini, yang memenuhi threshold di atas 20% untuk mengusung Capres. Jadi ada satu kepastian untuk kita memulai suatu perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya filosofi ideologinya tentunya sama-sama landasannya adalah Pancasila. Berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang ketiga, figur capresnya, ini yang penting. Bapak Ganjar Pranowo adalah figur yang kita tahu sangat diterima masyarakat, masih muda, dan yang paling penting memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan apa yang sudah baik yang kita lihat pada hari ini.
ya, termasuk tadi disebut di dalam pidato beliau IKN dan lain sebagainya. Jadi membangun satu negara tentunya continuity itu penting sekali. Itu adalah 3 hal yang melatar belakangi kenapa kami pada akhirnya memutuskan untuk bekerja sama politik dengan PDI Perjuangan. Dukungan dari Haritanu, Taipan Media ini, pemilik jaringan grup media MNC itu tentu sangat menggembirakan Megawati dan Ganjar. Ini saya kira beda dengan dukungan dari P3 dan kemarin rencana dari PAN untuk mendukung Ganjar. Kendati dua partai tadi, PAN dan P3 itu adalah partai yang sekarang ada di parlemen, tapi tentu saja kekuatannya berbeda. Haritanu ini kendati dia tidak, partainya belum masuk ke parlemen, nanti dan diharapkan sekali ini akan masuk ke parlemen, tapi tadi dia mempunyai jaringan media besar dan itu yang sangat penting untuk kampanye, ya, bukan hanya untuk kampanye calon presiden Ganjar Pranowo, tapi juga tentu saja PDIP juga akan banyak mendapat manfaatnya. Dan dalam sambutannya itu bahkan Ganjar Pranowo itu sangat yakin dengan dibantu oleh kerajaan media Haritanu, maka dia yakin bisa menang 1 putaran. Tapi saya yakin karena Perindo punya kekuatan media yang besar. Medianya besar sekali, maka ini akan bisa menjangkau jauh ke pelosok-pelosok dan itu tentu saja akan membuat tingkat awareness makin tinggi dan dari hasil survei-survei yang ada memang itu dibutuhkan sampai pada tingkat mendorong elektabilitas. Tentu pekerjaannya akan ada 2. 1 pilpresnya sukses, pileknya juga harus sukses. Maka ini paket yang mesti kita kerjakan. Untuk itulah izin beberapa kali kami berkunjung ke daerah, biasanya kami mengkonsolidasikan partai, kita bertemu. Pada saat pertemuan partai di PDI Perjuangan, kami selama ini mampir. Kami berkunjung, bersilaturahmi, berkoordinasi dengan P3. Rasanya sekarang tambah 1 lagi PR-nya. Saya harus mengunjungi kantor Perindo begitu, Pak. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan masukan-masukan sehingga rampak barisan kita dalam bergerak bisa lebih lancar dan insya Allah dengan doa Bapak Ibu, dengan semangat kita semuanya kita akan memenangkan ini 1 putaran tadi itu. Kendati tadi Haritanu menyebut 3 alasan mengapa akhirnya melakukan pilihannya bekerjasama dengan PDIP dan mendukung Ganjar Pranowo, ini tetap saja memunculkan pertanyaan. Apakah pilihan mendukung Ganjar Pranowo dan kerjasama dengan PDIP itu murni karena pertimbangan politik Perindo dan Haritanu, atau ya karena sesuai dengan tadi pernyataan sebelumnya bahwa dia akan memilih siapapun calon presiden yang didukung oleh Presiden Jokowi, dan dalam hal ini berarti kalau sekarang dia melakukan pilihannya ke Ganjar dan PDIP, ya ini dia diarahkan oleh Presiden Jokowi. Sekali lagi ini pertanyaan dugaan ini sangat wajar kan tadi yang dikaitkan dengan pernyataan sebelumnya yang dia menyatakan akan komunitas Tionghoa akan memilih calon presiden yang didukung oleh Presiden Jokowi. Kalau memang benar seperti itu kan artinya ini Haritanu, langkah politik Haritanu ini adalah mencerminkan langkah politik yang diinginkan oleh Jokowi. Dengan begitu langkah politik yang dilakukan oleh Haritanu saat ini itu adalah cermin dari langkah politik yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi ini skoci dulu dipindah-pindahkan gitu oleh Pak Joko Widodo ini. Pertama waktu itu yang PAN duluan yang sedang melakukan penjajakan gitu bahasanya, dan sekarang kemudian disusul oleh Perindo, dan jangan lupa sebelumnya di situ sudah ada P3 lebih dulu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa kemudian Jokowi atau Pak Presiden Joko Widodo itu mengarahkan Haritanu untuk meninggalkan Prabowo? Apakah ini pertanda bahwa Presiden Jokowi ini akan kembali balik badan ke kandang banteng dan meninggalkan Prabowo? Saya kira dugaan-dugaan semacam ini sah saja, tetapi seperti saya katakan sebelumnya juga mungkin saja ini adalah strategi dari Presiden Jokowi itu bermain 2 kaki. Ini tinggal di mana nih kartu-kartunya akan lebih banyak diletakkan nantinya ya. Dan mungkin bersamaan dengan perjalanan waktu nantinya Presiden Jokowi bisa melihat dari survei-survei internal yang dia lakukan siapa yang akan menang. Nah, disitulah mungkin dia akan menaruh telurnya sebanyak mungkin gitu. Jangan lupa ya, partai-partai politik ini kan hanya panggung depan dari strategi Pak Jokowi siapa yang akan didukung. Tetapi panggung di belakangnya adalah sebagai seorang presiden kan dia punya kekuasaan yang luar biasa besar.
sumber daya yang sangat besar, mulai dari pengerahan aparatur sipil negara, kepolisian, TNI, lembaga hukum lain. Kemudian juga jangan lupa ini adalah para taipan atau para oligarki yang punya kapital yang sangat besar, dan ini sangat penting bagi pemenangan seorang calon presiden. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.